Itulah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dengan berpasang-pasangan. Sehingga pantas dalam Al-Quran surat Yasin ayat 36 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya serba berpasang-pasangan. Seluruh makhluk di alam jagat raya ini selalu berpasang-pasangan. Coba kita lihat, ada siang, ada malam, ada sakit, ada sehat, ada kaya, ada miskin, ada besar, ada kecil, ada jantan, ada betina. Dipasang-pasangkan sesuai dengan pasangannya. Pun demikian kita manusia, kita oleh Allah dipasang-pasangkan. Laki-laki diciptakan untuk seorang perempuan, perempuan diciptakan untuk seorang laki-laki, pria diciptakan untuk seorang wanita, wanita diciptakan untuk seorang pria. Khalaqal azwaja kullaha, serba berpasang-pasangan. Maka laki-laki mencintai perempuan itu normal. Perempuan mencintai laki-laki itu kodrati, manusiawi. Yang tidak normal kalau laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Ini namanya LGBT. Dan LGBT ini sudah ada semenjak zaman Nabi Lut alaihi salam. Dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan azab berupa gempa yang sangat luar biasa. Bumi dijungkir balikan oleh Allah, semua ditenggelamkan dalam perut bumi. Kenapa? Mereka menyalahi kodrat, mereka menyalahi ketentuan Allah, sunnatullah. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Bukan hanya suka, mereka sampai menikah dan berhubungan badan. Ini yang digembar-gemborkan oleh LGBT sebagai bagian daripada hak azazi manusia. La haula wala quwata illa billah. Sudah menyalahi kodratnya sebagai seorang manusia. Laki-laki suka dengan perempuan itu normal. Perempuan suka dengan laki-laki itu pun normal. Tinggal agar mereka terbebas dari dosa, mereka harus diikat dengan pintu legitimasi yang disebut dengan nikah. Sehingga dalam Ar-Rum ayat 21 Allah menegaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, kami menciptakan manusia dengan jenismu sendiri. Kami berikan kepada mereka pasangan hidup dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar mereka mendapatkan ketenangan hidup, ketenangan batin, ketenangan jiwa. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dan dijadikannya untukmu dengan pasanganmu mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Inilah tujuan hakiki dari pernikahan. Untuk sampai kepada sakinah harus ada mawaddah, harus ada warahmah, yaitu cinta dan kasih sayang. Sebab itu, nih bagi para remaja, para kaula muda yang masih jomblo, yang masih belum punya pasangan, yang masih bingung seperti apa sih pasangan yang harus dipilih. Jangan sampai kita seperti beli kucing dalam karung. Bagus suaranya saja ngeyang-ngeyong, begitu buka karungnya itu kucing ada cacatnya. Kita tentu nggak mau seperti itu. Sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para kaula muda. Apa pesannya? Tunkahul mar'atu li arba'in, kata Nabi. Nikahilah olehmu perempuan karena 4 faktor. Nah, ini tentu menjadi sumbangan moral dengan
untuk para remaja-remaja kita ini, para kaula muda kita yang sebentar lagi akan menikah. Nikahilah olehmu perempuan itu liarba'in karena 4 hal, 4 faktor. Apa? Yang pertama kata Nabi, 5 liha, karena hartanya. Agama tidak melarang kita memilih jodoh, memilih pasangan yang memiliki harta. Bukan berarti Islam mengajarkan materialistis. Tetapi di sini justru kaitannya dengan perjalanan rumah tangga yang akan ditempuh beberapa tahun yang akan datang, yang bukan setahun, 2 tahun, 10 tahun, mungkin sampai seumur hidup. Membangun mahligai rumah tangga itu kan butuh biaya. Orang bilang mengatakan yang namanya membangun rumah tangga itu tidak cukup dengan cinta, ya, tapi butuh biaya. Maka boleh seorang laki-laki mencari jodohnya dengan seorang perempuan yang kaya, boleh. Seorang perempuan boleh memilih pasangan laki-lakinya yang sudah mapan, boleh, bahkan itu wajib. Ya. Lagian juga siapa orangnya yang mau menikah dengan pasangannya yang masih pengangguran, apalagi seorang perempuan. Hati-hati. Jangan pilih karena gantengnya, karena pinternya, karena tampannya, karena putihnya, karena menawannya, sementara masih pengangguran. Dan buat apa? Cari yang berharta, tetapi kata Nabi, jangan jadikan itu sebagai patokan utama. Jangan jadikan itu sebagai standar utama. Jangan jadikan itu sebagai motif utama dalam mencari jodoh. Sebab kalau seorang laki-laki memilih perempuan karena hartanya, khawatir kalau si istri ini tidak kuat imannya, tidak bagus agamanya, khawatir nanti akan jadi bahan pertengkaran. Karena mungkin laki-lakinya merasa orang yang tidak punya, perempuannya dia berharta, khawatir nanti suami akan kalah wibawa dengan seorang istrinya. Karena dia merasa dia yang punya harta, dia yang punya uang, dia yang punya pekerjaan, suami nggak punya apa-apa, sudah. Istri akan mudah tunjuk sana tunjuk sini kepada suaminya. Kalau sudah begitu, suami akan kehilangan wibawa sebagai seorang kepala rumah tangga. Nah, ini yang dikhawatirkan seperti ini. Kecuali kalau seorang istrinya model Siti Khadijah. Siti Khadijah wanita kaya, wanita miliarder, bisnis girl, pengusaha yang sukses, tapi beliau memiliki akhlak yang mulia. Hartanya dipergunakan untuk membantu suaminya, yaitu Rasulullah, dalam berjuang berdakwah. Ini luar biasa. Kalau seperti ini boleh ya, cari perempuan yang kaya. Yang kedua kata Nabi, nikahilah olehmu perempuan lihasabiha, karena keturunannya. Boleh, silakan cari jodoh dan lihat bibit bobot bebeknya, kata orang Jawa. Lihat nasabnya bagus apa tidak, sebab biasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak itu biasanya bagaimana orang tua. Kalau kita memilih si anak dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang ahli ibadah, insya Allah dia akan ahli ibadah. Ya, jangan bilang yang penting kan anaknya, Pak. Saya kan menikah dengan anaknya, betul. Tapi biasanya begitu, anak itu bagaimana orang tuanya. Carilah yang kira-kira dari keturunan orang tua yang baik-baik, yang ahli ibadah, yang imannya mantap, ahli ke masjid. Cari yang seperti itu. 2. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah olehmu seorang perempuan lijamaliha, karena kecantikannya. Nah, ini juga faktor yang paling dominan di zaman sekarang ini. Cari pasangan hidupmu, jodohmu karena kecantikannya, karena ketampanannya, boleh. Islam tidak melarang. Namanya manusia biasanya tuh suka yang indah-indah, suka yang cantik-cantik, suka yang ganteng-ganteng, suka yang menawan. Cari perempuan yang cantik, boleh. Agar kita merasa bahagia, merasa tenang, merasa tentram, punya istri cantik, merasa percaya diri barangkali.
Itu enggak apa-apa. Ya, tapi jangan lagi-lagi dijadikan sebagai motif utama. Jangan dijadikan sebagai dasar utama. Karena apa? Namanya cantik, ganteng itu kan relatif dan kontemporer. Muka ini kan benda. Fisik kita ini kan benda. Yang namanya benda itu kan tidak bisa bertahan lama. Namanya benda itu akan berubah seiring dengan perputaran waktu. Akan usang seiring dengan pergantian zaman. Itu benda. Tidak akan bisa bertahan. Coba lihat badan kita. Apa yang cantik sampai bertahan sampai tua cantik? Nggak mungkin. Cantik karena dia masih usia 20. Cantik karena dia masih usia 30. Memasuki usia 40, 50, apalagi 60, yakin akan berubah. Rambut yang hitam akan memutih. Kulit yang kencang kendur yang masih kencang masih mulus akan kendur. Gigi yang indah pun satu persatu akan permisi. Kan begitu. Suara yang indah semakin tua akan semakin berubah. Tenaga yang kuat semakin tua akan semakin rapuh. Muka kita pun akan berubah. Orang yang secantik apapun kalau sudah memasuki usia 60, 70, apalagi 80 sudah nggak enak dilihat. Jadi kalau memilih pasangan karena kecantikannya, khawatir nanti ketika wajah ini berubah, cantiknya hilang, hilang juga cintanya itu. Nah, yang keempat kata Nabi ini, nikahilah olehmu perempuan lidiniha karena agamanya. Nah, ini jadikan ini pilihan utama. Fatfar bidatid din taribat yadak. Kalau kau memilih seorang perempuan, seorang jodoh karena agamanya, itulah yang akan menenteramkan jiwamu, itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi lidiniha ini akan jadi faktor utama. Boleh cari yang kaya tapi yang agamanya bagus. Boleh yang cari nasabnya paling bagus tapi yang agamanya juga bagus. Silakan cari yang cantik tapi yang agamanya juga bagus. Lidiniha, jadikan ini sebagai faktor utama dalam memilih jodoh. Kalau sudah agama yang jadi pilihan utama, insya Allah wajah akan terasa cantik, nasab akan menjadi baik, kaya akan mengikuti, kecantikan pun akan mengikuti. Kalau dasar utamanya adalah agama. Jangan milih perempuan karena cantiknya melulu. Tapi kadang-kadang yang keempat-empatnya ini jarang kumpul ya. Ada saja yang kurang, kadang-kadang orangnya cantik, orangnya kaya, kemudian nasabnya baik, agamanya kurang. Kadang agamanya bagus, orangnya kurang cantik, melarat, nasabnya kurang bagus. Ya, jarang-jarang sudah cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya hebat, ini luar biasa. Cari yang indah, yang cantik, yang kaya, yang bernasab baik, tapi lidiniha, jadikan agama sebagai faktor utama untuk meraih mawaddah warahmah yang ujungnya kepada sakinah, ketenangan dalam hidup menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Sebab yang namanya menjalani mahligai rumah tangga itu sama seperti berlayar di tengah-tengah samudra yang luas. Suami istrilah yang menjadi nahkoda dari perahu layar kapal rumah tangga itu. Kalau seorang suami, seorang istri kompak, seia sekata, saling bahu-membahu, biarpun diterpa oleh gelombang yang begitu dahsyat, insya Allah kapal tidak akan pecah. Yang kadang-kadang pecah itu, sudahlah dia dihadapi oleh gelombang yang tinggi. Sementara dua nahkoda suami istri ini masing-masing memiliki visi yang berbeda-beda. Suami pengen A, istri pengen B. Tidak pernah ada penyatuan visi misi, tidak pernah ada kata sepakat, hancurlah rumah tangga. Sehingga orang kadang-kadang ditanya, kenapa kamu cerai? Ya mungkin sudah tidak ada kecocokan. Simpel jawabannya, tidak ada kecocokan. Padahal namanya rumah tangga itu suami istri yakin gak akan pernah cocok. Justru berumah tangga itu mencocokkan hal-hal yang tidak cocok. Begitu. Suami istri pasti memiliki karakter yang berbeda-beda, watak yang berbeda-beda. Ini kan gak cocok, kalau dicocokin gak pernah cocok.
Cuma fungsi dari rumah tangga itu adalah mencocokkan hal-hal yang semula tidak cocok. Insya Allah nggak akan pernah mengalami keretakan berumah tangga. Para artis-artis juga kalau ditanya kenapa cerai, jawabannya simpel, sudah tidak ada kecocokan. Berarti motif untuk membangun rumah tangga itu nggak jelas. Nggak jelas, si istri minta A, si istri minta B. Mestinya dari yang ketidakcocokan itu disatukan, dipadukan, dilebur, dikolaborasi menjadi visi, misi, dan tujuan yang sama dalam membangun rumah tangga itu. Nggak ada istilah saya udah nggak cocok lagi, dia sudah berbeda pendapat, sudah berbeda arah, sudah berbeda pola pikir. Ya begitulah rumah tangga. Kalau sudah agama yang jadi dasar utamanya, agama yang jadi basic utamanya, maka ketidakcocokan dalam rumah tangga akan justru menjadi buah keindahan, akan jadi bumbu penyedap dalam rumah tangga. Cekcok itu biasa dalam rumah tangga itu ya. Apalagi dalam hal ekonomi, makanya betul kata Nabi ini berpesan kepada para pemuda, ya ma'asyaral syabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu ba'at ini mampu memberikan nafkah lahir dan batin, yang mampu memberikan nafkah lahir dan batin, falyatazawwaj, hendaklah engkau nikah. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ini seorang laki-laki dia tidak akan salah memilih seorang perempuan. Karena kita membangun rumah tangga ini bukan jangka pendek, ya, bukan jangka pendek di dunia, ya, tapi lebih dari itu jangka panjang untuk akhirat. Kita ingin cinta kita dengan istri kita, perkumpulan kita dengan keluarga kita bukan cuma di dunia, tapi minta kelak nanti di akhirat kita akan kumpul kembali. Jadi rumah tangga ini bukan tujuan pendek ya, ada tujuan yang panjang ya, ini akhirat. Maka dari itu membina hidup rumah tangga itu perlu persiapan yang mantap ya, agama, kecantikan, nasab yang baik, kemudian kekayaan, inilah yang menjadi penopang berdirinya mahligai rumah tangga yang insya Allah mardhatillah.